Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Artika Sari dari kelas 1B Prodi Keperawatan. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem sensori beserta fungsinya. Sebelum itu, kita harus memahami apa itu sistem sensori. Jadi sistem sensori adalah sistem penghantar rangsangan dari reseptor ke pusat otak. Sistem ini merupakan bagian dari sistem saraf yang menerima rangsangan dari lingkungan internal maupun eksternal. Ya, selanjutnya yaitu macam-macam sistem sensori. Jadi sistem sensori di sini terbagi menjadi 5, yaitu mata, telinga, hidung, kulit, serta lidah. Jadi yang pertama yaitu indera penglihatan atau mata. Pada bagian mata ini terdiri dari 3 bagian, yaitu jaringan refleksi mata, retina, serta bagian pendukung. Jaringan refleksi mata merupakan jaringan yang memfokuskan cahaya sehingga bisa melihat gambar dengan jelas, demikian pula sebaliknya. Jaringan refleksi mata terdiri dari pupil, yaitu bagian yang gelap di tengah mata. Tugasnya yaitu merespon cahaya yang masuk. Kalau terang akan menutup 1 mm untuk melindungi retina dari cahaya yang sensitif. Yang kedua yaitu iris mata, yaitu bagian di sekelilingi pupil yang bertugas untuk mengontrol ukuran pupil dan intensitas cahaya yang dapat merusak retina. Yang ketiga yaitu lensa mata, yang berbentuk cembung transparan. Cahaya ke pupil mencapai lensa. Tugasnya memfokuskan cahaya ke retina. Fokus lensa mata akan berkurang dengan bertambahnya usia. Yang keempat yaitu otot silaris, yaitu yang melekat pada lensa. Tugasnya sebagai akomodasi lensa untuk mengatur bentuk lensa di pemrosesan cahaya. Yang kelima yaitu lapisan transparan, yang melindungi pupil iris mata, bilik mata, dan berfungsi sebagai sistem fokus atau utama. Selanjutnya bagian pada retina, yang merupakan lapisan mata paling dalam yang terdiri atas 120 juta sel. Fotoreseptor yang mendekati cahaya lalu mengubahnya menjadi impuls listrik untuk dikirim ke otak lalu diproses. Sel reseptor mengandung protein yang sangat sensitif terhadap cahaya yang bernama opsins. Dua sel reseptor utama yang bertugas mengirimkan impuls listrik ke otak adalah sel kerucut atau cones dan sel barang atau rods. Bagian pada retina yang pertama yaitu sel kerucut yang terletak di pusat retina atau yang disebut makula. Sel kerucut berbentuk padat di lubang kecil di tengah makula yang disebut sebagai foveola sel kerucut. Bertanggung jawab pada penglihatan warna yang fokus. Terdapat 3 jenis sel kerucut, yaitu sel kerucut pendek atau biru, sel kerucut tengah atau hijau, sel kerucut panjang atau merah. Selanjutnya yaitu bagian pendukung mata, yaitu sklera, bagian putih pada mata Anda yang berfungsi melindungi bola mata. Sklera memiliki tekstur berserat untuk menjaga bentuk mata. Yang kedua yaitu konjuktiva, selaput transparan yang berbentuk tipis untuk menutupi sebagian besar sklera dan bagian dalam kelopak mata, berfungsi sebagai pemulas mata dan melindungi mata dari mikroba. Yang ketiga yaitu korit, lapisan jaring mengandung pembuluh darah dengan konsentrasi tinggi, yang ketebalan mengandung sel-sel pigmen penyerap cahaya untuk mengurangi pantulan di retina. Indera pendengaran yang menghubungkan antara retina dan sklera. Selanjutnya yaitu sistem sensorik yang kedua, yaitu indera pendengaran atau telinga. Indera pendengaran atau telinga ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan juga telinga bagian dalam. Telinga bagian luar ini dibagi menjadi 2 bagian lagi, yaitu yang pertama pinna, bagian telinga yang terlihat atau yang sering kita sebut juga dengan daun telinga. Fungsi pinna adalah bertindak sebagai semacam corong yang membantu mengarahkan suara lebih jauh ke telinga. Bagian pertama dari telinga yang bereaksi dengan suara adalah pinna. Pinna akan mengatasi masalah perbedaan tekanan udara antara bagian dalam dan luar dari telinga, agar gelombang suara masuk ke telinga dengan baik
dan membuat transisi menjadi lebih lancar dan tidak kacau. Yang kedua yaitu saluran telinga. Saluran telinga ini kira-kira panjangnya sekitar 3 cm pada orang dewasa dan sedikit berbentuk es. Fungsi saluran telinga adalah untuk mentransmisikan suara dari pina ke gendang telinga. Selanjutnya yaitu telinga bagian tengah, berfungsi untuk mentransfer getaran gendang telinga ke cairan telinga bagian dalam. Telinga bagian tengah ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu membran tympani. Membran ini berada di ujung saluran pendengaran dan menandai awal telinga tengah yang membentuk kerucut pipih. Bagian gendang telinga sangat sensitif terhadap tekanan dari gelombang suara, membuat gendang telinga bergetar. Untuk melindungi gendang telinga, saluran pendengaran sedikit melengkung sehingga serangga tidak mudah masuk. Yang kedua yaitu ossicles, tulang-tulang yang menyusun telinga tengah yang menghubungkan membran tympani dengan telinga bagian dalam. 3 tulang yaitu melus atau palu, incus atau landasan, dan stapes atau sanggrit. Gelombang suara yang masuk akan menyebabkan getaran pada gendang telinga, akan dilanjutkan ke ossicles yang akan memperkuat suara tersebut dan mentransmisikan suara dari membran tympani ke telinga bagian dalam. Selanjutnya yang ketiga yaitu tubus eustachius. Tubus eustachius punya fungsi untuk membantu ventilasi telinga tengah dan menjaga tekanan udara yang sama di kedua sisi membran tympani. Tuba akan tertutup saat istirahat dan terbuka saat kita menelan sehingga telinga kita tidak mengalami tekanan yang berlebihan. Tuba eustachius dilapisi dengan lendir seperti bagian dalam hidung dan tenggorokan. Fungsinya menerjemahkan gelombang suara menjadi informasi yang dapat dikenali. Selanjutnya yaitu telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini dibagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu yang pertama kolea, berbentuk seperti rumah koklea, dilapisi dengan lebih dari 15.000 rambut kecil dan memiliki cairan yang bergerak di dalamnya. Tadi koklea itu merupakan gelombang suara yang diubah menjadi impuls listrik yang dikirim ke otak. Yang kedua yaitu vestibular. Selanjutnya yaitu yang ketiga semikular adalah saluran setengah lingkaran yang terdiri dari 3 saluran berbeda, yaitu kanalis semicularis horizontal, kanalis semicularis vertikal atas, dan kanalis semicularis vertikal belakang. Masing-masing kanalis terdapat ampula-ampula punya fungsi mengatur keseimbangan dinamis yang menentukan kesadaran posisi kepala saat terjadi gerakan memutar atau rotasi. Selanjutnya, sistem sensorik yang ketiga yaitu sistem sensorik indra perasa atau lidah. Jadi, lidah di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu radix lingua adalah pangkal lidah, yang kedua yaitu derungs lingua adalah punggung lidah, dan yang ketiga yaitu apex lingua adalah ujung lidah. Selanjutnya yaitu lidah bagian atas memiliki bentuk seperti huruf V. Huruf V pada lidah disebut dengan siklus terminal. Fungsi dari bagian atas lidah adalah untuk mengecap rasa sebagai permukaan atas lidah akan bersentuhan langsung dengan makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut manusia. Yang kedua yaitu akar lidah. Letaknya di antara tulang, thyroid, dan juga di bagian rahang bawah lidah. Punggung pada bagian akar memiliki posisi duduk di bagian orofaring. Akar lidah berfungsi sebagai penggerak lidah sebab tanpa akar lidah tidak bisa bergerak ke sana dan kemari. Selanjutnya yaitu 3 tubuh lidah. Bagian besar lidah 2/3-nya adalah tubuh lidah. Di bagian tubuh lidah memiliki fungsi sebagai pembantu pengidentifikasian rasa yang berbeda dari makanan. Papila yang ada di bagian tubuh lidah memiliki 4 jenis utama, yaitu papilla filium, papilla palatate, papilla fungiferarum, dan papilla scrofulata.
Selanjutnya yaitu tonsil atau amandel, tonjolan yang berada di sebelah kanan dan kiri rongga mulut yang disebut sistem kekebalan tubuh manusia. Berdasarkan letaknya di dalam rongga mulut pertahanan tubuh manusia, sehingga mandel itu berhubungan langsung dengan tonsil. Terbagi atas 3 jenis, yaitu tonsil platina, tonsil pharyngeus, dan tonsil lingualis. Selanjutnya yang kelima yaitu adenoid, merupakan bagian dari lidah yang memiliki fungsi untuk memerangi infeksi. Selanjutnya yang keenam, kuncup lidah, merupakan struktur yang ada di bagian permukaan lidah. Tugas kuncup lidah adalah sebagai pencipta resep untuk rasa. Kuncup lidah bisa mengecap rasa manis, asam, pahit, dan asin. Selanjutnya yang ketujuh yaitu frenulum, merupakan bagian lidah yang berbentuk berupa lapisan tipis jaringan yang berguna untuk penghubung antara lidah dengan dasar mulut. Yang kedelapan yaitu otot lidah. Tanpa otot lidah tidak bisa digerakkan. Otot di dalam lidah terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok lidah intrinsik dan kelompok lidah ekstrinsik. Otot intrinsik memiliki fungsi dalam pengubahan bentuk lidah. Otot ekstrinsik memiliki fungsi berupa pengubahan posisi lidah. Selanjutnya yaitu sistem sensorik yang keempat, yaitu indera penciuman atau hidung. Jadi sistem sensorik hidung ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu hidung bagian luar. Hidung memiliki 2 lubang yang secara anatomis disebut sebagai nares. Kedua lubang hidung dipisahkan oleh struktur yang terbuat dari tulang rawan disebut sebagai septum. Secara keseluruhan, bagian luar hidung yang bentuknya terlihat seperti segitiga dinamakan metaus eksternal. Selanjutnya yaitu rongga hidung. Susunan rongga hidung manusia cukup kompleks. Struktur ini dimulai bagian depan lubang hidung yang dinamakan vestibulum. Area ini dilapisi oleh lapisan sel yang bernama epitelum. Di belakang vestibulum terdapat struktur yang bernama conus analis atau tarabinetal. Lalu di atasnya ada area olfaktori yang berperan dalam proses penciuman. Selanjutnya lubang sinus, terdiri dari 4 jenis. Lubang ini berfungsi untuk meringankan beban di tengkorak kepala, sehingga kepala kita tidak terasa terlalu berat. Sinus etemodial, sinus ini terletak di area dekat batang hidung. Sinus ini sudah muncul sejak lahir, dan akan terus berkembang. Sinus maksila, sinus ini terletak di area dekat pipi dan sudah muncul sejak awal lahir, sama seperti sinus etmoidal. Sinus maxillaris juga akan terus berkembang. Sinus frontillaris terletak di area dahi, berbeda dari 2 sinus sebelumnya. Sinus ini tidak muncul sejak awal kelahiran dan baru terbentuk pada usia sekitar 7 tahun. Sinus sphenoidal terletak paling dalam dibanding sinus-sinus lainnya. Sinus sphenoidal tersembunyi di balik rongga hidung. Sinus ini pun biasanya baru terbentuk saat seorang sudah memasuki usia remaja. Ya, yang terakhir yaitu sistem sensorik indera peraba atau kulit. Jadi di sini kulit itu bisa dijadikan sebagai pelindung tubuh manusia dari berbagai macam gangguan. Fungsi kulit juga bermanfaat bagi tubuh manusia, seperti tempat untuk mengeluarkan keringat. Jadi fungsi kulit itu tempat untuk mengeluarkan keringat, tempat penimbunan lemak, pengatur suhu tubuh, serta tempat terbentuknya vitamin D. Struktur kulit terbagi menjadi 2, yaitu epidermis. Epidermis adalah lapisan paling luar kulit yang terbentuk dari lapisan korneum dan lapisan Malpighi. Selanjutnya yaitu
dermis, lapisan tengah pada kulit manusia dinamakan dermis. Di dalam lapisan dermis ini terdapat pembuluh darah, ujung saraf, akar rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Kelenjar keringat ini akan menghasilkan banyak keringat, bahkan setiap harinya keringat bisa dikeluarkan mencapai 2000 ml. Sekian video tentang penjelasan sistem sensorik beserta fungsinya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.